Arel, Ike, Yose. Kami akan memperagakan sebuah cerita fabel yang berjudul Kera yang Banyak Akal. Selamat menyaksikan. Dalam seminggu terakhir, musim hujan telah datang. Kawanan kera yang tinggal di lereng gunung tentu saja merasa bimbang. Mereka kebingungan akan mencari tempat berteduh yang dimana aman. Mereka tahu persis bahwa lereng gunung yang mereka tempati sudah gundul dan bisa longsor karena terus terguyur hujan. Di dalam hujan lereng gunung tempat kera berada, hidup juga seekor ular piton yang cukup besar. Ia adalah seekor pemangsa yang sangat hebat. Ia pun membuat sebuah sarang di pohon yang sudah ditebang. Ia hidup sepi, menyendiri dan menanti sesuatu untuk kemudian dimangsa. Ketika musim lapar, ular piton yang memiliki warna coklat tersebut akhirnya keluar dari sarangnya. Hari ini mendung, bahkan mulai gerimis. Tentu saja sebentar lagi akan hujan lebat. Aku sangat suka karena di saat seperti ini akan banyak makanan yang bisa aku mangsa. Gumam si piton. Ular piton mengetahui bahwa ketika hujan turun, hewan yang ada di lereng gunung akan mencari tempat untuk berteduh. Kadangkala di bawah pohon, kadangkala di goa sebagai tempat mereka untuk bersembunyi. Selain berteduh dan menunggu hujan reda, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Piton pun mulai mengendur aroma daging dari mangsanya. Akhirnya piton melihat ada seekor kera yang masih mungil, sedang meminggil dan berteduh di bawah pohon aren. Ia bergumam, Asik, ini bisa menjadi santapan siang. bahkan ia sudah membayangkan kelezatan tubuh kera yang rasanya itu. Juga itu, ia mencoba mencari strategi untuk menyergap sang kera supaya bisa sasaran. Ketika sudah dekat dengan sang kera, si piton mendapati bahwa kera tersebut sedang merintih seolah sedang kesakitan. Ular piton pun berubah pikiran. Dalam hati ia bertanya, Sakit apa sih dia? Piton pun kembali mendekati kera yang sedang merintih dan menginggil sendirian. Hai kera, kenapa kamu menggigil? Apakah kamu sedang demam? Tanya piton sembari menampakkan diri di hadapan kera mungil itu. Piton, kau benar-benar membuatku merasa kaget. Hujan-hujan begini kau mau kemana? Tanya kera balik. Lukamu lumayan parah. Darah di kakimu masih banyak. Jika tidak dibersihkan bisa membusuk. Tambah si piton. Lewat saja. Aku sangat suka dengan hujan karena aku bisa bermain air. Tadi belum menjawab pertanyaanku. Tambah piton. Kakiku sakit. Tadi aku terkena jebakan di hutan, semacam jebakan tikus. Untungnya aku berhasil melepaskan diri. Rintih sang kera. Lukamu lumayan parah. Darah di kakimu masih banyak. Jika tidak dibersihkan bisa membusuk. Tambah piton. Benar sekali, akan muncul banyak kuman dan sepertinya tubuhku dipenuhi dengan kuman. Sebentar lagi aku akan membusuk. Kenapa kamu tidak memakan aku saja? Makan aku saja, cepat! Ujar kera. Piton sangat bingung karena di satu sisi ia sedang dalam keadaan lapar dan di sisi satu yang lainnya ia merasa jijik dengan kuman yang ada di tubuh kera. Ia pun mengaku tidak tega jika harus memakan kera. Padahal sebenarnya ia tidak mau kuman yang ada di tubuh kera hinggap di tubuhnya. Baiklah, aku akan membersihkan lukaku dan mencari air sungai terdekat. Pamit kera. Baik, kamu tenang saja. Sekalipun engkau sudah kembali sehat, aku tetap saja tidak akan memburumu. Tambah piton. Akhirnya ular piton pun pergi lebih dulu, meninggalkan sang kera yang mungil, yang cerdik akalnya. Di dalam hati sang kera
Akhirnya ular piton pun pergi lebih dulu, meninggalkan sang kera yang munggil yang cerdik akalnya. Di dalam hati sang kera tertawa berbahak-bahak karena ia bisa menyelamatkan diri dari ancaman sang ular dengan sangat mudah. Ia tidak menyangka sekalipun tampang sang ular menyeramkan, namun masih bisa berbuat baik juga. Pantas saja jenis ular ini sering diburu manusia dan dijadikan hewan peliharaan.